Baik, selamat malam teman-teman yang sudah standby di pertemuan ini. Yang masih ada kendala di audio, monggo dibenahi dulu. Kita akan coba evaluasi yang sudah kita sampaikan, apakah ada kendala atau kesulitan. Ya, kita akan coba nanti bahas kesulitan itu kalau ada yang punya pertanyaan, sambil melihat market yang sedang running. Nanti akan saya berikan gambaran bagaimana saya ngambil posisi, kemudian bagaimana endingnya. Yang sudah kita lakukan, saya akan ngambil beberapa saja, mungkin 1-2 nanti sampel yang sudah saya lakukan order dari tadi, kemudian endingnya seperti apa. Sebelum masuk ke penjabaran transaksi yang sudah dilakukan, mungkin dari teman-teman masih ada kendala, ada kesulitan yang mau ditanyakan, silahkan saya berikan waktu seluas-luasnya dulu untuk teman-teman yang mau bertanya, biar nanti ke depan ada koreksi, biar ada pembelajaran yang lebih baik lagi ketika masih mengalami beberapa kesulitan. Silakan yang mau bertanya, baik mengenai analisa, teknikal fundamental maupun manajemen risiko, bahkan manajemen psikologi. Kalau mau ada yang bertanya silahkan, sambil kita amati kenapa saya tarik garis-garis seperti ini, nanti saya jelaskan ya. Ketika teman-teman ada pertanyaan, saya jawab dulu, silakan. Monggo yang mau bertanya, apa di mata uang Euro USD, Pound Sterling Jepang, Pound Sterling USD maupun emas, silakan. Nanti akan saya coba bantu untuk memberikan penjelasan jika ada yang membuat bingung dan tidak bisa akurat ya, masih belum bisa akurat, masih belum tepat, masih belum pas ketika melakukan analisa. Ada pertanyaan? Dari Mas Vicky mungkin ada pertanyaan. Mas Didit, Mas Erwan kalau mau bertanya, Bu Ida monggo. Sebelum saya berikan penjelasan terkait transaksi yang kita lakukan, kok bisa ngambil posisi di situ misalnya, terus kok bisa bersabar ya. Kita coba dulu yang mau bertanya. Mas Erwan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya, maaf, untuk analisa kayaknya XAU atau yang lain ini kita ngamati dari daily, ikut berapa candle ke belakang, mohon arahnya. Jadi ini yang ditanyakan, kalau mau menganalisa ya tidak hanya emas saja. Ini kalau ini pertanyaannya, kalau dianalisa emas maupun yang lain, mengamati daily di candle sebelumnya
sampai berapa candle, maksudnya seperti itu. Baik, akan saya coba jelaskan. Satu lagi pertanyaan dari Mas Vicky. Ya, untuk psikologi trading bagaimana caranya biar kita bisa benar-benar tenang dalam trading saat floating? Nah, ini pertanyaan yang bagus yang sering dialami hampir kebanyakan trader. Baik, akan saya bahas mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Dari Mas Irwan yang ada di Kediri bertanya, ketika kita menganalisa apakah itu emas, euro USD, GU, GJ maupun EU, ketika kita membaca daily atau satu hari sekali dengan time frame satu hari sekali atau D1, itu yang dibaca berapa candle ke belakang. Ya. Oke. Akan saya coba, saya menggunakan emas dulu. Saya menggunakan emas, jadi saya gunakan patokan utama adalah emas. Kenapa kok di emas? Ya, ini tidak ada kaitan dengan apapun analisa, yang jelas saya ambil yang volatilitasnya cukup besar biar pergerakannya cepat terlihat. Baik, kita coba akan analisa di daily. Daily silakan dibuka di emas atau di XAU USD atau Gold USD. Berapa candle ke belakang kita jadikan rujukan. Ya, sebenarnya untuk analisa daily itu bukan berapa candle ke belakang, berapa candle jumlahnya, tetapi dilihat di sana itu apa yang menjadi dominan, di sana apa yang menjadi tren. Ya, kalau cuma 2-3 candle tetapi kecil-kecil, ya tidak ada pengaruhnya. Ya, hanya membuka informasi gitu aja. Tetapi kalau 3 candle panjang-panjang itu bisa menjadi tren. Ya, tergantung panjangnya candle yang dibentuk, tergantung volume yang terbentuk seperti apa, ring yang terbentuk seperti apa. Contoh, kalau kita lihat, kita membaca daily, kita tidak bisa hanya membaca 3 candle ke belakang. Contohnya begini, ini saya tutup misalkan, ya katakanlah ini saya tutup, saya anggap ini misalkan menurut Mas Irwan tadi candle keberapa. Ini hanya saya ambil contoh dulu. Ya, saya coba dengan warna yang highlight biar. Nah, kalau kita membaca hanya 3 candle, maka kita tidak bisa menemukan arahnya seperti apa, atau 4 candle. Ya, maka tidak bisa seperti itu. Yang kita baca adalah satu struktur yang utuh. Kita lihat secara kasat mata candle daily itu apa yang menjadi dominan di sana. Nah, kalau kita lihat candle daily dari yang kemarin warna merah, kemudian hijau, kita satu kesatuan ini. Artinya dari sini kita bisa lihat secara utuh dulu, secara umum dulu. Ya, dari arah pertama ini mulai naik, artinya naik terus. Ada merah tapi hanya koreksi, habis itu naik lagi. Ada merah, sebentar koreksi lagi. Ini mengindikasikan trennya adalah tren naik, tren panjangnya tren naik. Kemudian bagaimana untuk menentukan besoknya? Nah, untuk menentukan besoknya memang kita bisa lihat candle kemarin, candle sebelumnya yang dekat, ya bisa juga dengan 3-4 candle yang terakhir, yang terdekat.
Yang penting yang utama dulu, analisa utama dulu ketemu. Ya, analisa utama dulu ketemu. Ya, seperti ini. Ini analisa utama tren naik. Kemudian terbentuk nanti di candle-candle terdekat, misalkan 3-4 candle terakhir itu seperti apa terbentuk. Nah, hari ini misalkan hari ini hijau, kita tidak usah bahas dulu hari ini karena hari ini masih running, kita bahas yang kemarin. Ya, kemarin ini asalnya dari mana? Dari yang lusa. Ya, kita coba bahas yang warna merah. Berarti yang kemarin. Kalau kemarin berarti kita menggunakan candle sebelumnya. Candle sebelumnya kita lihat kalau 3 candle yang paling mendominasi adalah merah. Hijau atau candle bullish. Candle naik yang mendominasi, ya. Begitu disampai di atas, ya mungkin ada resisten di sana, dilihat. Adakah resisten di sana? Oh, terlalu jauh. Ya, tidak ada resisten di sana. Artinya kita bisa menentukan batas maksimal itu bisa dari pergerakan harian. Misalkan ini naik sampai di mana kira-kira nanti kekuatannya. Ya, minimal merabanya dari beberapa candle terakhir yang dekat dari running. Ya, misalkan untuk membaca ini, candle ini naik sampai di mana kira-kira, ya kita ukur ringnya dari beberapa ini, kita bisa ukur berapa yang terbentuk. Ya, dari 4.700, kemudian ada lagi di sana 4.700 lagi, maka kekuatan ring harian yang mungkin bisa terbentuk ya ketika ini berjalan ya sekitar 4.700-an ketika tidak ada event, ketika tidak ada berita yang besar, berarti sekitar 4.700-an itu berbalik, artinya ringnya, kekuatannya. Nah, ternyata ini 3.900 kan tidak terlalu jauh dari ring tadi yang saya hitung tadi, 3.700-an. Ya, selisih 200. Akhirnya tapi kan mantul balik ke bawah. Ini kalau di D1 tidak bisa dilihat karena dia turun. Yang bisa dilihat nanti di H1 ketika ada sinyal reversal di sana. Ya, artinya batas maksimal itu untuk menentukan kapan reversalnya, sehingga kita tidak mengambil posisi buy ketika berada di ujung ring atau berada di ujung titik tinggi. Tetapi kita juga bisa memanfaatkan untuk reversal nanti dengan catatan ada sinyal yang terbentuk di H1 nanti. Ada sinyal-sinyal yang terbentuk. Sinyal apa yang saya maksudkan? Yang pertama bisa dari pola candle nanti di sana. Ya, bisa dari supportnya di sana, resistennya di sana yang terbentuk yang H1-nya. Bisa saja di sana nanti ketemu detailnya seperti itu. Kemudian kalau sudah berakhir dengan penolakan separuh, ini penolakannya adalah separuh dari bodinya, maka di candle berikutnya kalau kita baca dari yang terjadi kemarin, terjadi, ya kita bisa membaca dari yang kemarin ini untuk kedepannya, minimal untuk meraba dulu. Artinya ketika sudah terbentuk seperti ini, maka di candle berikutnya berpotensi masih ada kekuatan buy dan sell akan muncul di sana. Ya, karena ada penolakan sell yang cukup panjang, bahkan hampir sama dengan bodinya. Tetapi jangan lupa trennya masih naik, Kita tetap nanti melihat di H1 adakah di sana nanti sinyal yang kuat, adakah nanti ditembus support dan resistennya. Yang penting kalau kita membaca di daily
yang kemarin terbentuk, maka berikutnya kita bisa lihat dari yang kemarin. Ini ada sell, ada buy, masih ada sisanya karena pertama ini naik kemudian ditolak oleh buyer sampai hampir separuh dari bodinya. Ternyata naiknya sebentar, ya, naiknya sebentar. Ini kalau di D1 ya, naiknya 300-an sekian, ya kan lumayan. Tetap kalaupun kita ngambil posisi buy tetap dapat 300 pip, 339 sekian pips di lima digit di belakang koma. Artinya di broker yang menggunakan 5 digit. Berarti kalau 390-an, kalau di 4 digit 39 pips. Ya, berarti 39 pips. Jangan terlalu risau, jangan terlalu bersikukuh dengan teknis. Yang penting kita paham. Ya, ternyata betul-betul habis naik sebentar terus turun. Turunnya lumayan panjang. Ya, turunnya sekitar 1.700, habis itu ditolak lagi oleh buyer dan berakhir dengan ada penolakan hampir separuh juga. Artinya kalau sudah terbentuk seperti ini, tetap buyer masih muncul di sana, ya. Seller ada, tetapi kekuatannya kecil sekali karena tidak ada pendukung di sana. Hanya satu sinyal, yaitu sinyal warna merah ini. Ya, tetapi ini tidak bisa dijadikan sebagai patokan, sebagai rujukan untuk kita menjudge atau menyimpulkan ini bakalan reversal atau berbalik. Tidak bisa begitu karena tidak ada sinyal konfirmasi. Walaupun merah tetapi berakhirnya masih bodinya kecil. Kalau kita lihat tangganya, walaupun merah tapi tangganya masih di atas, hijau, masih di atas. Jadi bodinya makin ke atas. Artinya ada kekuatan sell tetapi tidak terlalu dominan, tidak terlalu kuat, ya. Buyer masih punya kekuatan di sana, ya, dibuktikan dari penolakan ini. Ya, penolakannya kalau dari D1 ini lumayan, ada sekitar 900 lebih, 995 atau 99 pips. Ya, kemudian hari ini bagaimana? Nah, hari ini kalau kita melihat seperti itu, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada penolakan buy yang kuat, maka tidak heran kalau buyer masih kuat mendominasi. Walaupun seller sudah muncul tetapi tidak ada kekuatan pendukungnya. Ya. Sampai kapan kira-kira buyer mendominasi? Ya kita lihat sambil selesai dulu candlenya karena ini daily, sampai break sampai menembus titik resisten tertingginya. Kalau nanti di break berarti masih berpotensi naik lagi. Masalahnya kalau break nanti ada ndak, atau misalkan kalau sudah break kira-kira mampu ndak di ringnya nanti ditembus satu hari itu, ya, ketika tidak ada berita yang berarti, kemudian dominan trennya masih naik. Kecuali ada berita besar, bisa saja nanti kuat turunnya. Kuat turunnya pun tetap kita perhatikan, tetap kita perhitungkan yang namanya ring. Ya, sangat kecil kemungkinan ketika satu hari tiba-tiba dia langsung panjang menghabisi, ya, paling ujung sini misalkan. Ya, bukannya tidak bisa, tapi kemungkinan itu kecil sekali. Misalkan sampai segini. Kenapa kok tidak, atau kemungkinan itu kok kecil sekali? Karena ringnya sudah terlalu jauh. Kalau kita ukur sudah terlalu tinggi, 19.000 sekian. Satu hari itu
kecil sekali kemungkinannya kalau di angka itu. Ya, seperti saya hitungkan tadi, beberapa hari terakhir hanya 3.700 sampai 4.000. Maka kalaupun turun, ya, kalaupun turun nanti sekitar 4.000-an. Ya, kalau berdasarkan sejarah histori beberapa hari yang terakhir. Ya. Mungkin sekitar 1680-an ini. Ya, sekitar ini. Kalaupun nanti dia turun kuat. Ya. Masalahnya ada tekanan, ada seller yang mendominasi apa enggak tadi nanti. Karena di saat tren kuat itu tanpa ada big player susah sekali dalam satu hari itu bisa mengembalikan tren yang panjang. Kemudian kalau sudah ketemu dengan rabaan seperti itu, maka kita ngambil posisinya tetap di H1 untuk menemukan sinyal di sana. Ya. Apa yang sinyal saya maksudkan? Ya sama, bisa dengan pola candle, bisa dengan chart pattern, ya, atau dengan trendline yang terbentuk di saat itu. Misalkan saat ini warna merah ini berarti turun kuat, belum tentu. Ini hanya bergerak karena ada berita sebentar tadi 7:30. Dan ini pun belum tentu bisa panjang mengalahkan titik buka hari ini, belum tentu. Kemungkinan tetap ada, tapi belum tentu karena harus melewati hijau yang panjang, harus dilewati ini dulu. Ya, masalahnya punya kekuatan apa enggak? Ya, diingat berita itu hanya bersifat sementara. Kalau dia sudah terpenuhi, maka dia akan kembali ke rel awal, yaitu tren panjangnya, kembali ke tren lagi. Oke, seperti itu mungkin Mas Erwan. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan ditanyakan lagi. Mudah-mudahan dari penjelasan satu persatu nanti bisa mengubah cara berpikir, dari mulai cara berpikir yang kurang lengkap menjadi lebih lengkap atau lebih akurat karena memperhatikan berbagai aspek. Berikutnya tadi pertanyaan dari Mas Vicky. Ya, pertanyaannya untuk psikologi trading, gimana caranya biar kita biar kita bisa tenang dalam floating. Ya, jadi untuk manajemen psikologi yang pertamanya harus dikuasai tentu teknikal, strategi, kemudian manajemen resiko. Kalau jelas sudah bisa teknikal, resikonya sudah dikuasai, tenang di sana, karena tidak takut sampai misalkan kena floating, tidak takut karena ada manajemen resikonya. Tanpa jangan ada manajemen resiko yang benar, cara membaca market, cara membaca candle yang tepat, maka akan susah tanpa menguasai semuanya. Bagaimana untuk bisa menguasai? Ya banyak belajar, banyak berlatih dengan mencoba. Ya, contoh misalkan kalau saya gariskan hari ini, ya contoh, saya tadi sempat open transaksi, sempat ambil posisi di area ini. Oke, saya tandai dulu di area ini saya sempat ambil posisi. Oke, kemudian saya ambil posisi buy limit ketika marketnya naik, pas berada di market tinggi ini. Jadi ketika pasar besar ini saya ambil posisi buy limit, ya di atas, saya tunggu turunnya di bawah, saya ambil buy limit di sana.
Kemudian di candle berikutnya kesangkut, ya, di candle berikutnya kesangkut, ya, karena sempat turun. Tetapi sorry, tadi di candle berikutnya ini tidak kesangkut, saya saat tadi masih ingat. Nah, belum kena spread, masih belum kesangkut, ya, sehingga pada candle ini saya masih belum dapat. Kemudian di candle berikutnya belum dapat juga. Baru di candle yang merah ini, merah tebal, tadi naik sebentar terus merah, sampai sini sempat tebal, baru kesangkut. Saya sempat minus 200-an juga, $200. Kok tidak saya cut loss atau tidak saya rugikan? Ya, karena saya masih yakin trennya masih naik. Ya, ketika ini tadi sempat turun, ini hanya bergerak turun, belum sampai mencapai titik supportnya. Ya, kita harus punya pedoman. Supportnya di mana? Kita ambil support yang dekat dulu. Ya, misalkan kita tidak usah terlalu muluk-muluk di bawah, kita ambil support yang terdekat dulu. Di mana? Ya, di garis rejeksi ini dulu. Ya, ini adalah area-area rejeksi. Saya ambil support di sini dulu. Artinya ketika nanti hanya menyentuh darah-darah sini, saya pun tidak saya cut loss, saya masih biarkan selagi masih dalam kerangka toleransi. Artinya ketika saya mentoleransikan sampai di sini, ini sekitar 900-an, tidak sampai 1000, berarti saya masih toleransikan. Baru ketika nanti dia membentur atau breakout dari supportnya sini, dia terjadi breakout, ya, warna merah tebal dalam bentuk volume, maka saya bisa ambil tindakan, bisa saya cut loss dulu, ya, atau saya buat switching. Ya, saya biasanya kalau yang begitu saya cut loss dulu, kemudian saya ambil peluang, baru ambil ngikut tren, ngikut yang sudah break tadi. Kalau kita tidak punya dasar seperti ini, maka kita tidak tenang, takut nanti kalau panjang bagaimana, takut kalau panjang bagaimana. Yang penting kita sudah siapkan kira-kira nanti membentur ini enggak. Nah, membentur ini kita ukur berapa kira-kira. Kalau kita toleransi kita 1000 pips, ya sudah dihitung 1000 pips, masukkan stop lossnya kalau takut. Ya. Karena sebelum ini membentur atau sebelum ini melakukan breakout, ini sangat kecil sekali untuk panjang turun. Ya, bisa saja ketika pas menyentuh pun nanti balik lagi. Karena kita melihat trennya masih D1, trennya masih naik, tren up, ya, tren panjangnya masih naik. Merah satu ini sekali lagi saya sampaikan belum kuat, ya, kecil sekali. Maka masih saya jadikan patokan adalah tren naiknya, sehingga saya tenang ketika walaupun turun saya masih tenang. Ternyata betul-betul naik, setelahnya betul-betul naik. Nah, saya juga harus lihat kira-kira naiknya seberapa. Nah, kita juga bisa ukur di sana area-area resisten. Di mana area resistennya? Ya, kita ambil terdekat. Ini ujungnya, ujung-ujung. Ya. Ketika dia sudah betul-betul tembus di sana dalam bentuk volume, maka berikutnya masih berpotensi naik. Tadi sudah saya bagikan, saya sharekan grafis saya di grup, saya kasih tanda panah naik, masih akan naik. Ternyata betul-betul naik. Ini kalau di emas masih panjang, lumayan panjang. Sebelum ini terjadi tadi saya sudah sampaikan bakalan masih naik, masih ada sekitar 400-an lebih, 470-an. Ya. Sampai di angka berapa kira-kira? Kembali lagi ke ring harian. Ring hariannya berapa kita ukur. Kalau sudah sampai puncak, kita ukur dari ujung ke ujung berapa.
Nah, sudah 2600-an. Yang kemarin berapa? 2400-an. 2400, 2600. Ya. Ya, bisa juga darah-darah ini adalah darah resisten lagi. Ya, saya sudah tandai tadi di gambar. Ini saya sudah tarik, ketika nanti naik kita ambil area resisten yang kedua. Ya, kalau tadi ini sudah di breakout, sudah tembus, maka dia akan mencoba untuk menembus berikutnya. Tetapi harus dihitung kira-kira mampu ndak ringnya, ring hariannya. Kalau sudah menembus tapi sudah ringnya sudah tercapai, ya maka di situ juga berpotensi untuk kembali. Ini tadi sudah saya garis, ini adalah area resisten yang kedua. Maka perhatikan ini sampai di sini juga belum kuat, mental di sini belum bisa menembus, belum bisa break lagi. Ya, kemungkinan besar juga masih berpeluang terjadi reversal. Ya, kalau nanti hanya sekitaran ini. Kecuali nanti ada breakout lagi. Breakout lagi akan mencoba untuk naik lagi, ya. Tetapi jangan lupa juga diperhitungkan ring harian agar kita tidak terjebak dalam posisi yang ujung. Ketika kita ambil buy berada di ujung atas, jadi kita terlalu besar, harga terlalu besar, ketika turun sebentar kita sudah rugi banyak nanti. Ya, karena itu perhatikan juga titik resisten, titik supportnya, ring harian juga diperhatikan. Ini yang buat kita nanti lebih tenang. Itu dulu kira-kira Mas. Baik teman-teman semuanya, kira-kira seperti itu yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Nanti di lain waktu, di lain kesempatan bisa dilanjut di berbagai pertanyaan yang nanti bisa langsung disampaikan baik ketika kelas maupun ketika offline. Silakan nanti dituliskan, sampaikan ke kita, nanti akan kita coba jawab satu persatu dan akan kita bagikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman, jangan lupa yang belum subscribe untuk klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, like, share, dan berikan komentarmu. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.